Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 314 Golem Batu. Persetan dengan neneknya. Sepertinya kita memang membuang-buang waktu dengan datang ke sini, kata Pak Tua Lingsan dengan nada muram. Kami, sebagai pembudidaya nakal, bahkan tidak memiliki junior yang berbakat. Jika kami memilikinya, kami masih bisa membiarkan junior kami masuk dan mencoba peruntungan mereka, kata prajurit jiwa tempur lainnya. Ayah akan mencarikan murid jenius untukku setelah meninggalkan tempat ini. Ini terlalu menyedihkan. Singa emas bahkan lebih tertekan daripada yang lainnya. Pulau Es telah muncul kembali, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menatapnya, tidak ada yang lain. Para prajurit perkasa dari negara adik kuasa itu lebih baik darinya, dan meskipun mereka juga tidak bisa memasuki tempat itu, mereka masih bisa membawa serta orang-orang dari generasi muda dan membiarkan mereka masuk. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Dia tidak lain adalah Master Blissful. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak melanjutkannya? Lagi pula, siapa yang membunuh semua orang di padang pasir itu? Master Blissful memandang singa emas dan prajurit lainnya lalu bertanya. Aku membunuh mereka semua. Jiang Chen menanggapi pertanyaan Master Blissful. Baru sekarang Master Blissful menyadari kehadiran Jiang Chen dan yang lainnya dalam kelompoknya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengingat kembali pemandangan brutal yang tertinggal di padang pasir. Dipahami. Master Blissful mendesah sambil menganggukkan kepalanya. Dia tahu apa yang terjadi antara Jiang Chen dan semua prajurit perkasa itu, dan ketika memikirkan tentang bagaimana kultivasi semua orang dibatasi saat memasuki padang pasir, tidak sulit bagi Master Blissful untuk memahami apa yang terjadi. Meski begitu, Master Blissful tetap mengagumi keberanian Jiang Chen. Karena, bahkan baginya, negara adik kuasa seperti Myriad Sword Sect dan Sangguan Klan bukanlah orang yang ingin dia ganggu sama sekali. Mengapa Guru Blissful baru ada di sini sekarang? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengalami beberapa masalah di dasar laut, dan aku tidak menyangka Pulau Es akan muncul kembali. Sedangkan kalian semua, mengapa kalian masih di sini? Guru Blissful melirik ke 9 jalan, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Blissful, kami tidak bisa masuk, bahkan Anda pun tidak bisa masuk. Jalan setapak ini sungguh aneh, hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang boleh masuk. Mereka yang berusia lebih dari 30 tahun akan langsung mati begitu menginjakkan kaki di jalan setapak itu. Kata Pak Tua Lingsan sambil tersenyum. Apa? Ekspresi Guru Blissful berubah. Tuan Blissful, apa yang dikatakan Pak Tua Lingsan benar. Inilah yang kami temukan, kata Nangong Wentian. Mendengar kenyataan yang kejam itu, Master Blissful langsung tercengang. Detik berikutnya, dia benar-benar bisa melihat bahwa semua yang melangkah ke jalan setapak itu semuanya adalah pemuda. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan dua kata, apa-apaan ini. Bagi kebanyakan pria, situasi ini memang membuat mereka terdiam. Harta karun itu ada di depan mata mereka, tetapi mereka hanya bisa menatapnya. Sungguh sulit untuk menjelaskan perasaan itu. Ini takdir. Saat Kaisar saat ini memasuki Pulau Es, saya yakin dia baru berusia 20 tahun. Namun, sayangnya, Pulau Es hanya muncul sekali setiap 100 tahun, kita hanya bisa menyalahkan kenyataan bahwa kita tidak lahir pada waktu yang tepat. Untuk saat ini, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencari cara untuk meninggalkan pulau ini di tempat lain. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukan beberapa harta karun di sepanjang perjalanan kita, kata singa emas. Meskipun semua prajurit berusia 30 tahun ke atas merasa sangat tertekan, ini adalah fakta yang harus mereka terima, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa mengabaikan aturan dan bunuh diri dengan melangkah ke jalan setapak. Chen kecil, jangan menunda lagi, kita harus cepat masuk. Nangong Wentian benar-benar tidak sabar. Jiang Chen sekali lagi mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak yakin. Chen kecil, ada apa denganmu? Han Yan akhirnya bisa melihat ekspresi jelek di wajah Jiang Chen. Tidak ada apa-apa. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Kalau tidak ada apa-apa, ayo cepat masuk. Big Yellow juga tidak sabaran. Hai Big Yellow, berapa umur anjingmu? Jangan sampai kau terbunuh. Nangong Wentian menoleh ke anjing kuning besar dan berkata. Enyahlah. Kau anjing tua. Sialan. Ayah adalah makhluk yang perkasa dan tangguh. Aku masih muda, bagaimana mungkin aku bisa berusia lebih dari 30 tahun? Big Yellow memamerkan giginya dan melemparkan pandangan marah ke arah Nangong Wentian. Jiang Chen tidak tahu harus berbuat apa saat ini, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak bisa melepaskan kesempatan langka di depannya ini. Selain itu, dia benar-benar bisa merasakan sesuatu memanggilnya di dalam Pulau Es ini. Ayo pergi. Jiang Chen menggertakkan giginya, dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Jalan mana yang harus kita pilih? Han Yan bertanya. Salah satu dari mereka. Tidak peduli jalan mana yang kita pilih, perjalanan ini tidak akan berjalan dengan damai.
Jiang Chen hanya melirik ke arah jalan keempat. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai melangkah ke arah itu dengan langkah-langkah yang kuat. Tuan Blissful, kami berangkat sekarang. Jika aku menemukan harta karun yang bagus, aku akan membaginya denganmu saat aku kembali. Nangong Wentian mulai tertawa, dan dialah orang pertama yang melangkah ke jalan setapak. Usianya hampir sama dengan Han Yan, sekitar 20 tahun ini. Oleh karena itu, dia tidak memiliki masalah untuk melangkah lebih jauh. Dalam sekejap mata, Han Yan, Bikielo, dan Nangong Wentian semuanya telah melangkah ke jalan setapak. Jiang Chen sekali lagi menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengambil langkah besar dan melangkah ke jalan setapak juga. Dalam sekejap, dia bisa merasakan jiwanya bergetar, yang membuat Jiang Chen tertegun. Namun untungnya, getaran itu hanya berlangsung sedetik, dan situasi Jiang Chen segera stabil. Gelombang. Jiang Chen menghela napas panjang lega. Akhirnya, dia bisa tenang. Sial, aku beruntung karena itu hanya dipilih berdasarkan usia tubuh, dan tidak menyentuh jiwaku. Jika itu menyentuh jiwaku, dengan jiwa ayah yang sudah berusia ribuan tahun, aku akan langsung mati. Jiang Chen dalam hati merasa sangat beruntung. Chen kecil, mengapa aku merasa ada yang salah dengan emosimu? Han Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah sekian lama bersama Jiang Chen selalu tetap tenang, tidak peduli apa yang sedang dihadapinya, tidak peduli seberapa besar rintangannya, tidak peduli seberapa berbahayanya situasi itu. Tidak sekalipun Jiang Chen mengalami fluktuasi emosi yang begitu besar. Tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan hal lain tadi. Ayo pergi, kurasa jalan di depan kita tidak akan aman, sebaiknya kita ekstra hati-hati. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Mengolah keterampilan derivasi jiwa agung telah memberinya indera yang luar biasa, dia dapat secara akurat merasakan keanehan pulau es ini. Namun, bahaya besar selalu disertai dengan peluang besar. Untuk mendapatkan harta karun yang luar biasa, mereka harus siap menghadapi bahaya yang menunggu. Baiklah. Han Yan dan Nangong Wentian menganggukkan kepala. Di lingkungan seperti itu, bahkan dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka harus ekstra hati-hati. Pulau es ini dipenuhi dengan banyak hal aneh, dan jalan yang mereka lalui sekarang bahkan telah membunuh seorang prajurit jiwa tempur. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika kekuatan dahsyat itu diterapkan pada mereka, mereka juga akan terbunuh dalam sekejap. Ketuk, ketuk. Jalan setapak itu benar-benar sunyi, dan keheningan memenuhi perjalanan mereka. Satu-satunya suara yang dapat mereka dengar adalah suara langkah kaki mereka. Rombongan itu menyusuri jalan setapak itu dengan ekspresi serius, berusaha untuk berhati-hati sebisa mungkin. Saya merasa jalan ini akan panjang, kata Nangong Wentian. Ada retakan di mana-mana di jalan ini, dan memancarkan aura kuno. Aku bertanya-tanya sudah berapa tahun jalan ini ada, ini benar-benar membuatku merasa ngeri. Han Yan mengerutkan alisnya. Semuanya di sini terlihat tidak biasa, jadi kita tidak boleh terlalu ceroboh. Aku yakin jalan ini tidak akan damai. Naluri Jiang Chen mengatakan kepadanya bahwa jalan ini tidak akan sedamai kelihatannya. Kelompok itu berjalan maju selama hampir 1 jam dengan kecepatan yang sama. Tiba-tiba, mereka mendengar suara jeritan yang menyedihkan tidak jauh di depan mereka. Jeritan itu terdengar sangat menakutkan, seolah-olah berasal dari makhluk bukan manusia. Jiang Chen dan kelompoknya mempercepat laju mereka, dan tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria tergeletak tak bergerak di genangan darah sekitar 30 meter di hadapan mereka. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, kepala pria itu benar-benar pecah. Yang tersisa hanyalah tubuh tanpa kepala. Darah mengalir keluar dari leher, dan itu tampak sangat menakutkan. Dialah orang yang masuk sebelum kita. Sayang sekali, kata Han Yan. Pria ini adalah seorang prajurit inti ilahi awal, dan dilihat dari lukanya, kepalanya pasti pecah karena pukulan. Sepertinya dia juga tidak mampu melawan, kata Nangong Wentian. Hati-hati, ada makhluk tak dikenal yang mungkin tinggal di sini. Mata Jiang Chen berbinar. Bagaimana kamu bisa tahu? Yunangong bertanya pada Jiang Chen. Tidak banyak orang yang memilih jalan yang sama dengan kita, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kultivasi yang luar biasa. Setidaknya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kemampuan untuk meledakkan kepala seorang prajurit inti ilahi awal, apalagi kemampuan untuk melakukannya tanpa dia mampu melawan balik. Selain itu, tidak ada harta karun di sini, jadi tidak ada alasan untuk bertarung satu sama lain. Sebelum meninggalkan jalan tersebut, saya rasa tidak ada seorang pun yang akan memiliki keinginan untuk bertarung satu sama lain. Jiang Chen menyimpulkan. Chen kecil benar. Karena prajurit itu tidak dibunuh oleh manusia, pasti ada makhluk lain yang bersembunyi di sekitarnya. Ekspresi Han Yan sedikit berubah. Hati-hati. Jiang Chen tiba-tiba berteriak keras. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia meninju ke arah punggung Han Yan. Wah! Terdengar suara ledakan keras. Tinju Jiang Chen mengenai sesuatu. Han Yan segera berbalik. Yang dilihatnya adalah sebuah batu besar yang jauh lebih tinggi darinya berdiri di belakangnya.
Itu adalah golem batu kuning raksasa, dan jelas sudah ada sejak lama. Golem batu besar itu memiliki tangan dan kaki, dan penampilannya menyerupai manusia. Satu-satunya perbedaan adalah ia tidak memiliki figur wajah, ia adalah batu yang bisa bergerak. Ia memberikan perasaan yang menyeramkan bagi mereka yang melihatnya. Retak, retak. Setelah menerima pukulan berat Jiang Chen, retakan mulai muncul di tubuh golem batu itu. Tak lama kemudian, golem itu hancur, dan pecahan-pecahan batu kecil berserakan di sekitar tempat itu. Sialan, benda apa ini? Dari mana asalnya, dan kenapa aku tidak bisa merasakannya di belakangku? Han Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia merasa sangat takut sekarang. Jika bukan karena Jiang Chen yang menyerangnya tepat waktu, dia mungkin telah terluka oleh golem batu ini. Hati-hati, sepertinya golem batu ini ada di dimensi lain. Kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya, tetapi mereka bisa keluar dan menyerang kita kapan saja mereka mau. Sepertinya pria ini terbunuh oleh serangan tiba-tiba golem batu ini, kata Jiang Chen. Meskipun golem batu ini cukup kuat, mereka bukan tandinganku. Namun, karena mereka bersembunyi di dimensi lain, akan sangat sulit bagi kita untuk mencegah serangan diam-diam mereka. Han Yan mengerutkan kening. Kekuatan tempurnya cukup kuat, dan inderanya cukup sensitif. Namun, golem batu ini bergerak seperti hantu, dia tidak bisa merasakannya saat muncul di belakangnya. Ada lebih banyak dari mereka di sini. Jiang Chen berjongkok dan mengambil sebuah batu kecil. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia berkata, tidak ada riak energi Yuan pada golem batu ini, mereka menyerang hanya menggunakan kekuatan tubuh mereka. Inilah alasan mengapa kita kesulitan merasakan mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki tanda-tanda vital, dan mereka hanya tahu cara menyerang apapun yang mereka temui, secara diam-diam. Untungnya, begitu kita menghancurkan mereka, mereka akan benar-benar mati. Han Yan dan Nangong Wentian sama-sama memiliki ekspresi serius. Bahaya yang mengintai di dalam kegelapan adalah yang paling menakutkan. Mereka tidak mengerti apapun tentang golem batu ini, dan tidak tahu mengapa makhluk-makhluk ini ada di sini. Dengan golem batu misterius ini, jalan di depan mereka tidak akan damai lagi.